Bab 1. Drakor Perjodohan Lita dan Rehan. Lita merupakan gadis yang sangat cantik dan mempesona. Wajah bulatnya yang anggun, ditambah dengan hidung mancung membuatnya tampak seperti boneka yang cantik. Rambutnya yang panjang dan indah, serta mata bulat dengan pupil yang sedikit besar, semakin menambah kesempurnaan kecantikan wajahnya. Baru saja lulus SMA, Lita kini melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Di kampus, Lita menjadi pusat perhatian banyak mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan. Kecantikannya yang mempesona bak Barbie hidup membuatnya banyak dikagumi dan diidolakan. Namun, Lita tetap rendah hati dan tidak sombong. Ia selalu ramah dan sopan kepada siapapun yang berbicara dengannya. Suatu hari, orang tuanya memanggilnya dan mengajak Lita untuk mengobrol. Tentu dia sangat senang karena Lita sangat menyukai momen kebersamaan, apalagi dengan orang tuanya. Namun kali ini Lita merasa dunianya serasa runtuh ketika mendengar niat orang tuanya untuk menjodohkannya dengan seorang pria yang tak dikenal. Dengan ekspresi wajah penuh kebingungan dan kemarahan, ia melotot ke arah kedua orang tuanya. Apa? Menikah? Mama papa gak lagi ngelindurkan. Aku gak mau. Aku masih mau menyelesaikan kuliahku. Lagi pula aku gak mau menikah lantaran dijodohkan. Tegas Lita dengan nada tinggi. Mamanya menghela nafas panjang, mencoba untuk tetap tenang dan menjelaskan situasinya kepada putrinya. Tapi nak, ucapnya dengan lembut. Tapi apa ma? Apapun alasannya, aku gak mau menikah dengan laki-laki yang tidak aku kenal. Potong Lita. Tak rela mendengar alasan apapun yang akan diberikan mamanya. Lita, ini demi perusahaan kita nak. Papamu juga harus menyelamatkan orang-orang yang bergantung pada pekerjaannya. Andai kamu punya saudara perempuan, Mama tak akan memintamu seperti ini. Terang mamanya dengan bijaksana, berusaha untuk membuat Lita mengerti betapa beratnya beban yang dihadapi oleh keluarga mereka saat ini. Namun, Lita tetap bersikeras dengan keputusannya. Ia tidak akan menikah hanya demi menyelamatkan perusahaan keluarganya. Kepalanya terus menunduk, tangannya terkepal erat, dan air matanya mulai mengalir. Merasakan betapa ia terjebak dalam situasi yang tidak diinginkannya ini. Pembicaraan malam itu benar-benar tidak mendapatkan solusi apapun untuk kedua orang tua Lita. Bahkan pagi harinya, Lita terlihat cuek saja. Dia pergi ke kampus tanpa pamit ke orang tuanya, membuat Herman dan Ina saling berpandangan dan kemudian mereka saling mengangguk seolah mengerti bahasa isyarat satu sama lain. Ketika di kampus, Lita dikejutkan dengan dosennya yang memanggilnya saat masih dalam kelas dan sedang menulis. Lita, kamu sebaiknya pulang sekarang. Mama kamu sedang kritis di rumah sakit, ucap dosennya. Apa, Mam? Mama kritis. Tapi, Lita tak kuasa untuk mencari alasan ataupun menentang berita itu. Rasa khawatirnya lebih besar hingga membuat dia berlari dengan cepat setelah menarik tasnya. Lita melajukan kecepatan mobilnya, hingga sampailah dia ke rumah sakit. Dia hampir sampai ke ruangan ibunya. Namun dia menghentikan langkah ketika mendengar suster jaga di depan ruangan VIP itu sedang bergosip. Iya, kasihan ibu yang baru masuk tadi. Katanya si serangan jantung karena anak perempuannya yang durhaka. Padahal kalau kita udah aja nurut kata orang tua. Tapi kayaknya anak si ibu itu lebih mentingin egonya daripada nyawa ibunya. Amit-amit ya. Iya benar. Aku dengar si bapaknya nangis megangin tangan istrinya sambil minta bertahan.
Katanya dia gak punya siapa-siapa yang bisa menjadi semangat hidup, bahkan anak pun tak bisa membantunya dalam sulit. Kasian ya. Melahirkan anak serasa melahirkan kesengsaraan diri sendiri. Ucap yang satu lagi. Sarah menghela nafasnya. Air mata yang mengalir coba dia seka di pipinya. Dia langsung ke kamar ibunya dan terlihat papanya sedang duduk di samping mamanya. Pa, Lita, mama kamu tiba-tiba pingsan dan kata dokter mama kamu. Ucap Herman dengan wajah murungnya. Udah pa, jangan teruskan. Aku gak mau dengar apa-apa. Aku mau mama sembuh dan mama pasti sembuh. Ma. Mama sembuhkan ma. Aku sayang sama mama, aku takut kehilangan mama. Pa. Ma, aku mau menikah dengan orang yang kalian pilih. Maafin aku kalau aku udah jadi anak yang gak tahu diri dan gak bisa diharapkan selama ini, ucap Lita dengan terisak tangisnya. Hah, kamu mau nak dijodohkan? Tanya Herman memastikan kalau apa yang dia dengar itu tidak salah. Lita hanya mengangguk dengan mata yang semakin bergenang. Beberapa hari kemudian, Lita duduk di kursi make up dengan hati yang berat dan penuh kebimbangan. Isak tangisnya terdengar saat perias pengantin mulai mengaplikasikan bedak ke wajahnya yang pucat dan basah oleh air mata. Dalam hati, Lita merasa tak sanggup menerima kenyataan bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang pria yang sama sekali tidak dikenalnya. Semata-mata karena keputusan orang tuanya. Jangan terus menangis, Nona, ujar perias pengantin dengan nada lembut, sambil mengelap air mata Lita menggunakan tisu. Nanti make up-nya luntur. Sambungnya kembali. Maaf, Mbak, balas Lita dengan suara lirih, menahan isak tangisnya sekuat tenaga. Perias pengantin itu menatap Lita dengan simpati, lalu bertanya, kenapa calon pengantin sedih? Apa yang membuat Nona terluka seperti ini? Lita menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum menjawab. Saya tidak tahu Mbak. Saya tidak tahu siapa calon suami saya. Dia pilihan orang tua saya dan saya tak bisa menolaknya. Air mata yang sempat tertahan kembali mengalir deras dari sudut mata Sarah. Hatinya terasa sangat sakit. Merasa dikecewakan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Namun, di tengah kepedihan itu, Sarah berusaha meyakinkan diri bahwa orang tuanya pasti memiliki alasan yang baik untuk memilihkan pria tersebut sebagai suami. Perias pengantin itu mengelus kepala Sarah dengan lembut, berusaha memberikan dukungan. Semoga saja calon suami Nona adalah pria baik yang akan menjaga dan mencintai Nona sepenuh hati. Percayalah pada takdir dan kehendak Tuhan. Mungkin ini adalah jalan terbaik untuk Nona. Lita menundukkan kepalanya, berusaha menerima nasihat perias pengantin itu. Meskipun hatinya masih terasa berat, ia berusaha untuk tetap tegar dan menghadapi pernikahan yang akan segera dilangsungkan. Suara ijab kabul terdengar begitu lancar dari mulut seorang laki-laki yang belum pernah Lita kenal sebelumnya. Setiap kata yang terucap membuat jantung Lita bergetar, seolah memahami betul keputusasaan yang sedang dirasakannya. Tak kuasa menahan kesedihan. Air mata Lita kembali jatuh membasahi pipinya yang pucat. Apa ini tandanya aku sudah menjadi istri orang yang tidak aku kenali? Gumam Lita lirih. Hatinya pilu dan bingung. Lita, ayo kita keluar nak. Suamimu menunggumu dan ijab kabul telah selesai. Ajak mamanya dengan lembut. Disusul oleh sepupunya Anita yang akan mengiring langkahnya ke depan. Dengan langkah gontai dan pelan, Lita berjalan keluar dari ruangan make up. Ina dan Anita mengiringinya dari belakang.
menemani dan memberikan dukungan pada Lita yang kini resmi menjadi istri laki-laki yang belum sempat dikenalnya. Lita mencoba menahan getaran di kakinya. Berusaha keras untuk menyembunyikan perasaan takut dan cemas yang menderanya saat akan menghampiri suaminya. Lita menghentikan langkah ketika sang laki-laki itu beranjak dan akan menjemput pengantinnya untuk dibawa ke majelis pernikahan. Lita tetap menunduk hingga dia duduk di sebelah lelaki itu untuk menandatangani surat-surat dan pemasangan cincin kawin. Silahkan mempelai wanita mencium tangan mempelai laki-laki, ucap MC di acara pernikahan tersebut. Perlahan Lita meraih tangan suaminya dan mencium punggung telapak tangan suaminya. Kemudian MC berucap kembali, dan sekarang giliran mempelai laki-laki mencium dahi istrinya. Suasana hening sesaat. Lita menarik nafas dalam-dalam. Mencoba menenangkan diri. Dia mengangkat dagu. Matanya pun menatap wajah lelaki yang ada di hadapannya. Namun betapa terkejutnya Lita ketika melihat laki-laki yang ada di hadapannya ini. Sebab detik itu juga Lita menyadari bahwa lelaki yang dijodohkan orang tuanya ini ternyata adalah teman sekolahnya semasa SMA dulu. Laki-laki yang terpopuler di sekolah. Namun terkenal dingin dan tak banyak bicara. Beberapa kenangan bersama teman-teman SMA melintas di benaknya. Termasuk saat-saat di mana lelaki ini sering menjadi perhatian banyak orang. Lita merasakan jantungnya berdebar kencang saat lelaki itu mendekatkan wajahnya. Dahi Lita yang mulai basah oleh keringat dingin. Akhirnya terasa hangat ketika bibir lelaki tersebut menyentuhnya perlahan. Ciuman itu terasa begitu lembut. Namun di saat yang sama, juga membawa perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Lita menutup matanya sejenak. Mencoba meresapi momen tersebut. Ketika dia membuka matanya kembali, lelaki di hadapannya tersenyum tipis, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Lita pun membalas senyuman itu. Walaupun hatinya masih berkecamuk antara kesedihan dan kecemasan tentang bagaimana masa depan mereka sebagai pasangan yang baru saja diikat dalam ikatan pernikahan tanpa cinta. Kamu tuh sengaja ya? Kamu gak lihat ya tadi aku lagi apa? Sungut Rehan dengan kesalnya. Lita mengerutkan dahinya menatap Rehan. Apa sih? Gak jelas, ucap Lita. Kamu tadi sengaja kan manggil mama biar aku gak bisa teleponan sama pacar aku, teriak Rehan. Oh, kamu teleponan sama pacar kamu. Makanya tadi kamu nyamperin aku ke dapur agar ada perlindungan dari ketahuannya kamu ama mama kamu gitu. Aku gak habis pikir ya sama kamu. Kamu minta perlindungan dari orang yang kamu bentak-bentak ini. Hey hello. Kamu gak salah. Jangan depan aku doang kamu jago. Sekalian dong depan orang tua kamu. Kamu teriak kalau kamu punya pacar. Lagian aku heran ya sama kamu. Kamu punya pacar tapi mau dijodohkan kayak gini. Terus abis itu kamu ngerasa bebas pacaran lalu pernikahan kita gimana? Kamu mempermainkan semua ini. Ucap Lita dengan tegas sambil menatap Rehan dengan sangat lekat. Oh jadi kamu berharap dengan perjodohan ini hah? Oke kalau memang kamu berharap. Rehan dengan rahangnya yang terkatup kuat dan wajah tanpa senyuman itu tiba-tiba mengangkat tubuh Lita dan menggendongnya. Lita yang terkejut, berusaha berontak dari pelukan Aditya. Re, kamu mau apa? Teriak Lita. Mencoba melepaskan diri. Kamu mau ini kan? Kamu mau pernikahan ini dijalani dengan sebenarnya menurut kamu? Ucap Rehan. Tanpa peduli pada perlawanan Lita. Mereka pun sampai di kamar, di mana Rehan meletakkan Lita dengan kasar dan segera berusaha membuka seluruh pakaian yang dikenakan istrinya itu. Lita yang merasa terpojok, memohon pada Rehan.
Please. Aku emang istri kamu. Tapi bukan seperti ini, Re. Maksudku tadi gak gini. Ucap Lita dengan suara yang bergetar karena takut. Namun, Rehan terus saja menerjang. Tak peduli pada air mata yang mengalir deras di pipi Lita. Dalam keadaan seperti ini, Lita merasa sangat terhina dan tak berdaya. Melihat tangisan Sarah, Aditya pun merasa iba. Kenapa kamu menangis seperti itu? Bukannya memang ini yang kamu inginkan dan ini tujuan kamu menikah denganku kan? Ucap Rehan dengan angkuhnya. Lita mengusap air mata di wajahnya. Berusaha merapikan pakaiannya yang berantakan lalu kemudian turun dari ranjang dan menatap Rehan. Aku memang menerima pernikahan ini tapi bukan berarti aku menginginkannya. Orang tuamu yang datang memintaku dan orang tuaku menerimanya lantaran mereka teman baik. Ibuku mengalami serangan jantung ketika aku menolaknya. Apa kamu pikir aku akan membiarkan ibuku sakit? Kalau saja tidak karena ibuku. Bahkan jika lelaki cuma tersisa satu dan itu adalah dirimu. Aku lebih memilih untuk tidak menikah seumur hidupku daripada harus menikah dengan lelaki sepertimu. Ucap Lita dengan tegas kemudian pergi meninggalkan Rehan di kamarnya. Rehan tertegun sejenak. Dia merasa bersalah telah melakukan hal itu ke Lita. Lita terisak masuk ke kamarnya. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Setelah menutup pintu, dia merosot ke lantai. Menangis sejadi-jadinya. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang memerah akibat tangisan pilu tersebut. Dia merasa seperti boneka tanpa harga diri di tangan Rehan, suaminya. Aku memang dijodohkan dengannya. Dia memang suamiku. Tapi aku merasa tak punya harga diri di matanya. Ucap Lita dengan suara parau dan terseduh-seduh. Hatinya tercabik-cabik mengingat perlakuan Rehan padanya beberapa saat lalu. Rehan menggenggam erat roknya. Ingatannya kembali melayang pada detik-detik mengerikan tadi. Rehan dengan kasar memaksa menggendongnya dan menjatuhkannya ke tempat tidur. Kemudian dengan cepat dan ganas membuka pakaian Lita. Ekspresi wajah Rehan begitu dingin dan penuh amarah. Seolah Lita hanyalah benda yang bisa diperlakukan sesuka hati. Kembali. Suara meraung dan tangisan Lita memenuhi kamar itu. Hatinya menjerit merasakan sakit yang tak terhingga. Merasa terhina dan dipermainkan oleh lelaki yang seharusnya melindunginya. Menggantikan ayahnya. Lita terisak. Menangis membayangkan betapa hidupnya kini bagai di ujung tanduk. Di tangan suami yang membencinya. Rehan duduk di tepi kasur. Wajahnya tampak muram dan sesekali menarik napas dalam. Air mata Lita yang tadi terbayang di benaknya. Ia menyesal telah memperlakukan Lita dengan kasar dan tidak menghargai perasaannya. Apakah dia juga benar-benar menolak perjodohan ini? Gumam Rehan sambil menggigit bibirnya. Ia teringat bagaimana Lita menangis dan memohon agar dirinya tidak disentuh. Tak henti-hentinya ia merasa bersalah telah memaksanya melepas pakaian tadi. Rehan meremas rambutnya dengan frustrasi. Kenapa aku tidak memikirkan perasaan orang lain? Sebelumnya, aku seharusnya tidak memperlakukannya seperti itu. Tangannya bergetar dan wajahnya penuh penyesalan. Malam itu, Rehan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Hati dan pikirannya terus saja terbayang wajah Lita yang ketakutan dan memohon tadi. Rehan pun beranjak untuk menghampiri Lita ke kamarnya. Dia hendak mengetuk pintu kamar Lita namun dia terkejut ketika mendengar suara Lita di belakangnya. Mau apa kamu? Rehan menoleh dan melihat Lita dengan wajahnya yang begitu sembab. Rehan yakin Lita melanjutkan tangisnya setelah berlari ke kamarnya tadi. Aku sudah masak makan malam buatmu. Makanlah tapi seadanya.
Cuaca buruk, persediaan makanan terbatas, ucap Lita datar. Masak. Iya. Tak aku. Aku masuk dulu. Jangan sampai tidak makan ya. Mama kamu bilang kamu gak boleh telat makan. Ucap Lita, kemudian dia masuk ke kamarnya dan menutupkan Rehan pintu. Rehan hanya tertegun. Dia pun pergi ke dapur dan diperhatikannya makanan di atas meja makan yang masih sangat hangat. Bahkan dalam keadaan marah dan kecewa pun dia masih mau membuatkan makanan buatku. Apa-apaan sih aku? Rehan, jangan terkecoh dulu. Bisa saja ini trik dia buat ambil hati aku. Ucap Rehan sendiri, kemudian dia pun mengambil makanannya. Tuh cewek nyiapin aku makan. Tapi dia sendiri makan gak ya? Kalau dia gak makan terus dia sakit. Aku juga yang repot. Abis ini deh aku ambilin dia makan, ucap Rehan lagi sendiri.